Perkenalkan nama saya Siti Nurlaya Kolbisalsia, saya dari kelas 3B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Di sini saya akan mereview pertemuan keempat hukum pidana lanjutan, bab 2 tentang penyertaan dan naming part 2. Dengan dosen yang sangat saya hormati yaitu Ibu Profesor Dr. Haji Heni Noreni SHMH serta wakil asisten dosen Bapak Dr. Andes M. Rendi Adit Hayandi SHMH. Lanjut saja untuk review keempat yaitu bentuk 3 turut serta melakukan atau medeplegar. KUHP tidak memberikan definisi tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan medeplegar ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, syarat-syarat turut serta melakukan atau medeplegar adalah adanya kerjasama secara sadar. Lalu yang kedua ada kerjasama secara fisik. Di dalam suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan secara aktif tetapi secara pasif pun bisa terjerat. Bentuk keempat penganjur atau whitelocking yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor materialis. Perbedaannya adalah yang pertama dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembukuan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis, dan yang dibujuk atau digerakkan disebut auctor materialis. Yang ketiga, pelaku materialis atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau di pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Selanjutnya adalah bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua yaitu yang berbunyi mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jumlah yang ada di atas di pasal 55 ayat 1 sub kedua bersifat limitatif atau terbatas. Perbuatan di luar pasal 55 ayat 1 sub kedua tidak bisa ditindak pidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah yang pertama adalah untuk kepastian hukum. Yang kedua, untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini, ada kritik dari Hazewinkel Suringa yang mengatakan, jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya contoh ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lainnya. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangatlah kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Jenis dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat itu harus yang bersifat layak dan umum. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus Korupsi menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dalam suatu kejahatan korupsi. Sekian review dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.